guys, alhamdulillah wasyukurillah, see you again. Kita pada kesempatan kali ini saya ingin sharing ilmu ya guys, berbagi dengan kalian semua tentang masalah pecandu alkohol nih, tentang alkoholik, tentang orang-orang yang kecanduan alkohol. Bagaimana nih ngatasinya? Begini guys, ini berangkat dari ada beberapa klien yang konseling ya, yang curhat tuh. Sebetulnya gini, dia ini usianya sekitar 25 tahunan lah gitu ya, masih kepala dua. Nah mereka ini anak-anak ini pengen sebetulnya di peminum, dan dia tuh sebetulnya dia mengatakan saya ingin terlepas dari ini semua sebetulnya gitu. Nah apa ini bisa dihentikan? Nah begitu tuh pertanyaan. Dan kemudian saya juga melihat fenomena di sekitar relasi-relasi yang kecanduan alkohol yang tidak bisa menghentikan, yang itu saya mengetahui bahwa sebetulnya di heartnya, di dalam lubuk hati yang paling dalam sebetulnya ingin terlepas dari itu ya, karena mungkin karena suatu kebutuhan di dunia bisnisnya, karirnya, lifestyle-nya mengharuskan seperti itu ya. Pada intinya mereka ingin sih terlepas dari hal tersebut ya. Begini guys, minum alkohol ini dapat menimbulkan banyak efek samping sebetulnya guys. Jadi kalau kita lihat sebetulnya gimana sih cara berhenti dari kecanduan alkohol ini ya. Kan minum alkohol ini dapat menimbulkan banyak efek samping kalau dilakukan secara berlebihan. Nah salah satu efek samping dan bahaya yang serius tuh kecanduan guys. Karena keadaan kecanduan ini dapat berlanjut pada kondisi ketergantungan, dan jika konsumsi ini berlebih dilakukan pada suatu waktu, maka beresiko menyebabkan keracunan guys gitu. Nah sekarang kalau kita lihat bahaya alkohol yang lain apa nih, yaitu merusak organ liver atau hati. Yang kedua, memberikan dampak buruk bagi sel otak guys. Yang ketiga, memicu depresi. Yang keempat, memicu terjadinya obesitas atau kegemukan. Yang kelima, mengganggu kesehatan jantung. Kemudian apalagi nih, yang keenam, memicu terjangkitnya penyakit diabetes, dan yang terakhir memicu terjadinya kanker guys. Nah mengenai kalian yang sudah mengalami gejala kecanduan alkohol guys, maka solusi terbaik adalah berobat. Ada beberapa jenis terapi dan penanganan yang dapat dilakukan untuk mengatasi kecanduan alkohol ini guys, mulai dari terapi fisik sampai terapi psikologis. Tapi yang terpenting adalah niat yang kuat untuk keluar dari keadaan tersebut guys, dan datangnya dari diri Anda sendiri guys gitu. Nah ini ada beberapa tahapan cara penanganan kecanduan alkohol guys, yaitu apa nih? Yang pertama, mengurangi alkohol sampai berhenti total. Yang kedua, detoksifikasi dan menangani gejala putus zat. Itu dapat dengan obat-obatan yang dilakukan di rumah atau di tempat tinggal masing-masing kalau tingkat kecanduan ini ringan, atau dirawat di tempat rehabilitasi kalau kecanduan ini cenderung berat. Yang ketiga yaitu psikoterapi oleh psikolog atau psikiater. Ini berupa terapi perilaku kognitif dan terapi kelompok dengan mengikuti support group yang berisikan orang-orang dengan keluhan yang serupa, supaya dapat saling berbagi dan mendukung upaya dalam memecahkan masalah ketergantungan bersama guys gitu. Nah kalau kalian tuh sudah memiliki keteguhan hati untuk keluar dari keadaan kecanduan tersebut guys, nah kalian bisa datang pada pusat rehabilitasi dan bisa konsultasi langsung dengan psikolog atau psikiater gitu guys. Nah oke guys, sekarang saya ingin mencoba menjelaskan tentang manfaat dari terapi mindfulness. Itu sebetulnya untuk mengobati kecanduan alkohol ya guys. Jadi untuk mengubah kebiasaan buruk itu merupakan hal yang sulit guys, right? Apalagi kalau kebiasaan tersebut itu sudah menahun dan menjadi rutinitas hari-hari gitu, everyday.
Misalnya aja nih kebiasaan menenggak minuman beralkohol secara berlebihan gitu guys. Nah, mengubah kebiasaan buruk ini merupakan hal yang sulit guys. Apalagi kalau kebiasaan ini sudah menahun dan menjadi apa ya, sudah jadi rutinitas sehari-hari gitu guys. Misalnya aja nih kebiasaan menenggak minuman beralkohol ini secara berlebihan. Nah, pecandu alkohol ini mungkin menyadari bahwa kebiasaan mereka ini mengganggu kesehatan. Tapi mereka tuh nggak mampu guys lepas dari candu tersebut. Nah, kebanyakan mereka ini kasusnya seperti ini guys. Mereka ingin lepas tetapi mereka tuh sulit karena ini udah candu ya. Namanya orang udah kecanduan tuh gimana guys, kalian tahu sendiri. Padahal pada intinya di dalam lubuk hati sanubari yang terdalam mereka ingin lepas gitu. Nah, ini perlu kita lakukan terapi sebetulnya. Tapi guys, belum lama ini sebetulnya ada sekelompok peneliti di Inggris tuh mereka menemukan sebuah terapi yang diprediksi itu ampuh banget untuk mengobati para peminum ini sebetulnya. Sebetulnya ada tim dari peneliti University College London itu dia menjelaskan tentang sesi latihan singkat terapi mindfulness itu sebetulnya akan membantu para peminum kelas berat untuk lepas dari kebiasaan mereka guys. Nah, terapi itu mengajak peserta sebetulnya untuk fokus pada hidup mereka saat ini gitu ya. Banyak ilmuwan itu sebetulnya istilahnya menggandeng lah sekitar kurang lebih 70 peminum alkohol kelas berat guys. Tetapi yang belum memasuki tahap abuser atau alkoholik gitu. Mereka tuh diminta memilih untuk berpartisipasi dalam sesi latihan strategi relaksasi atau sesi latihan teknik mindfulness itu selama 11 menit guys. Nah, selama proses latihan mereka itu diajak untuk mengenali lebih dekat masalah kecanduan mereka. Kemudian pekan berikutnya partisipan yang mengikuti sesi pelatihan mindfulness itu terpantau mengonsumsi alkohol jauh lebih sedikit dibandingkan pekan sebelum memulai terapi guys gitu. Nah, sebaliknya partisipan yang memilih sesi latihan strategi relaksasi itu terpantau tidak mengurangi jumlah minuman beralkohol yang mereka konsumsi dalam jumlah signifikan. Kalau kita lihat mitra mereka yang mengikuti kelas mindfulness gitu guys. Ya, jadi bagaimana mitra mereka yang mengikuti kelas mindfulness ya. Ini ada peneliti University College London itu Damla Iwais. Dia menjelaskan studi tersebut itu masih bersifat uji coba dan belum melibatkan tes klinis sebetulnya guys. Nah, riset itu sebetulnya juga tidak melibatkan tindakan medis untuk mengobati para pecandu alkohol guys. Tapi dari riset sederhana ini sebetulnya dapat dibuktikan bahwa orang yang mengonsumsi terlalu banyak alkohol tapi tidak menyalahgunakan konsumsi alkohol atau disorder itu berpeluang mengurangi konsumsi mereka dalam jangka pendek melalui terapi mindfulness guys gitu. Lalu sebetulnya apa sih sebenarnya terapi mindfulness itu? Mungkin kalian bertanya seperti itu ya guys. Nah, selama sesi terapi psikologis ini pesertanya diminta untuk lebih fokus pada masalah kecanduan mereka guys gitu, daripada dipaksa menekan hasrat mereka untuk mengonsumsi alkohol. Nah, mereka diminta untuk lebih peka pada gejala-gejala fisik yang dirasakan tubuh untuk mengetahui sejauh mana mereka dapat menoleransi gejala-gejala tersebut tanpa membutuhkan penanganan medis lebih lanjut. Nah, setelah mendapatkan satu sesi pelatihan mindfulness guys, nah para peserta ini diminta untuk terus mempraktikkan apa yang mereka pelajari di kelas ke dalam kehidupan sehari-hari mereka selama 1 pekan. Nah, terapi mindfulness ini berbeda dengan terapi relaksasi yang lebih menekankan pesertanya untuk meregangkan otot, membuat pikiran lebih santai, dan melepas ketegangan dalam tubuh untuk menekan hasrat atau rasa kecanduan. Nah, selesai mengikuti pelatihan guys, baik peserta yang mengikuti terapi mindfulness ataupun relaksasi, ini dilaporkan sama-sama mengalami penurunan hasrat mengkonsumsi alkohol guys gitu. Nah, penurunan hasrat ini terutama terjadi pada peserta terapi relaksasi. Tapi guys, meskipun seperti itu, peserta terapi mindfulness ini tercatat menurunkan angka konsumsi
alkohol tuh sampai 9,3 unit alkohol atau setara dengan 3 gelas bir dalam sepekan setelah mengikuti sesi terapi tersebut guys gitu. Sebaliknya peserta terapi relaksasi ini hanya menurunkan konsumsi sebanyak 3 unit alkohol gitu. Nah, kelemahan dari riset terapi mindfulness untuk mengobati candu alkohol adalah waktunya yang terlalu singkat guys untuk menentukan seberapa permanen dampaknya terhadap penurunan kebiasaan mengonsumsi minuman keras gitu. Nah ini menurut William Mershon, profesor dari University of Utah di Salt Lake City ya guys ya, itu sebetulnya berpendapat dibutuhkan jumlah sesi terapi yang lebih banyak untuk benar-benar mengubah kebiasaan seseorang gitu guys. Bagaimanapun langkah pertama untuk menangani masalah kecanduan adalah dengan fokus pada psikologis mereka gitu guys. Sebab apa? Manusia ini cenderung membentuk sebuah kebiasaan atau habit ya, dan perilaku sebagai hasil dari kondisi dan situasi di sekitar mereka guys gitu. Itu berarti seorang pecandu alkohol akan cenderung sulit lepas dari kebiasaannya kalau dia dikelilingi oleh orang-orang atau tempat-tempat yang yang memudahkannya mengakses minuman beralkohol, misalnya saja bar. Memesan 1 atau 2 putaran minuman itu bisa menjadi sebuah kebiasaan. Tapi dengan menyadari bahwa hal tersebut dapat memicu kecanduan, seseorang bisa belajar mengambil keputusan untuk merespon situasi tersebut guys gitu. Nah inilah pentingnya sebetulnya terapi mindfulness dalam mengubah kebiasaan seseorang. Terapi ini dapat menghentikan perilaku atau kebiasaan menular dengan cara membuat kita lebih reflektif terhadap diri kita sendiri gitu guys. Nah kalau kita lihat sebetulnya sangat bermanfaat sekali ya guys ya hal-hal yang saya jelaskan tadi. Nah insya Allah kedepannya kita dapat bagi kalian yang kecanduan alkohol dan ingin lepas dari candu ini, kalian bisa lakukan apa yang saya sampaikan tadi. Insya Allah bertahap step by step bisa kembali normal nih begitu. Oke guys, insya Allah sharing ilmu kita kali ini bermanfaat banget ya, karena hal untuk masalah alkoholik ini sebetulnya termasuk penting banget karena ini menyangkut masalah lifestyle yang sering disalahgunakan dan banyak hal-hal yang mungkin orang belum paham tentang hal ini, mereka melakukannya hanya karena ikut-ikutan dan sebagainya, hingga itu akan merembet alkohol, nanti larinya ke drug, kemudian berisik dan sebagainya. Nah itu akan merembet ke hal-hal yang negatif. Nah kalau tidak diatasi dengan cepat mungkin akan berakibat negatif terhadap diri masing-masing guys. Insya Allah sharing ilmu saya kali ini bermanfaat. Akhirul kata saya ucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you